Dinas Kebudayaan, Disbud, Provinsi Riau hadir dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, budaya pengobatan menggunakan lancang luning di Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran ini dikarena budaya ini mulai ditinggalkan masyarakat seiring kemajuan zaman. Tim Dinas Kebudayaan Provinsi Riau turun langsung ke Panipahan 2 sampai tanggal 4 Mei tahun 2024, sejumlah tokoh ditemui. Untuk dilakukan wawancara, mendokumentasikan tradisi turun-temurun wilayah itu, pengobatan lancang kuning. Lancang kuning merupakan salah satu budaya dari suku Melayu yang diwarisi turun-temurun. Masyarakat suku Melayu yang berada di daerah Panipahan menggunakan lancang kuning sebagai media pengobatan. Pengobatan lancang kuning dilakukan dengan kekuatan magic dari seorang dukun dengan memanggil makhluk gaib. Saat ini masyarakat Panipahan kurang menyadari pentingnya pelestarian budaya lancang kuning. Tradisi pengobatan lancang kuning diwariskan secara turun-temurun di wilayah Panipahan. Pandangan agama Islam terhadap pengobatan lancang kuning, yaitu sebagai suatu proses dan meletakkan lancang kuning sebagai eksistensi masyarakat Panipahan. Kebudayaan merupakan totalitas kegiatan manusia yang mencakup akal, hati dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Oleh karenanya lancang kuning adalah hasil akal, budi, cipta, rasa dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Tetapi pemuka agama Islam di Panipahan mengatakan bahwa pengobatan ini tidak haram. Beliau berkesimpulan pengobatan lancang kuning syubhat. Abbas dan Sari, 2021. Pandangan masyarakat Islam terhadap budaya lancang kuning di Panipahan, yaitu lancang kuning sebagai media pengobatan. Mengobati penyakit yang tidak bisa ditangani oleh medis. Tradisi ini masih dilakukan di Panipahan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi lancang kuning ialah sebagian masyarakat mempertahankan tradisi ini dan sebagiannya juga meninggalkan. Islam tidak sama sekali menolak budaya atau tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nuraini, 2021. Masih banyaknya masyarakat Panipahan yang memakai tradisi pengobatan yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut. Dan masih banyak warga desa Panipahan yang masih mempercayai tentang pengobatan belancang atau tuon jin. Azizah dan Anjar, 2021. Budaya terapi lancang dalam penyembuhan pasien gangguan mental di kalangan masyarakat Melayu Panipahan, Riau merupakan suatu alternatif pengobatan yang sudah turun-temurun yang dipercaya mampu menyembuhkan beberapa penyakit gangguan mental melalui perantara seorang dukun, bomoh. Pengobatan ini dilakukan karena adanya penyakit yang dipercaya akibat gangguan jin, setan. Kemudian, makna dari pengobatan ini adalah memberi makan jin, setan tersebut agar tidak mengganggu. Bentuk-bentuk gangguan mental yang mengharuskan masyarakat Panipahan Darat melakukan terapi lancang, yaitu skizofrenia, gangguan skizotipal, gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, dan sindrom perilaku. Faktor pendukung dalam melakukan terapi lancang, yaitu adanya sugesti dan faktor keturunan. Faktor penghambat dalam melakukan pengobatan lancang seperti peralatan yang tidak boleh ada yang kurang dan juga adanya unsur syirik. Fitria et al. 2023. Di Rokan Hilir. Pengobatan menggunakan lancang kuning ini juga disebut pengobatan Mambang Deo-Deo.
Masyarakat percaya bahwa ritual pengobatan Mambang Deo-Deo dapat menyembuhkan penyakit karena ritual pengobatan Mambang Deo-Deo memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan antusiasnya masyarakat dalam menerima ritual pengobatan sebab banyaknya pasien yang memengaruhi persepsi masyarakat, yaitu faktor internal seperti sejarah, kebutuhan, suasana hati, pengalaman dan faktor eksternal seperti lingkungan. Sari et al. 2022. Ritual lancang kuning merupakan ritual pengobatan tradisional di daerah Panipahan. Ritual ini dilakukan oleh seorang bomoh, dukun. Dalam ritual ini terdapat tari tradisional, yakni tari ikan terubuk dan tari lancang kuning. Lancang, maket perahu layar, dibawa menari dan dinyanyikan oleh penari khusus untuk memanggil mambang, jin, yang kemudian akan menjadi perantara untuk mengobati seseorang yang sakit. Hartanto, 2023. Lebih lanjut Hartanto menjelaskan, lancang kuning banyak membuat orang tertarik karena proses pengobatan, tarian, dan lagunya. Oleh karena itu para seniman berinisiatif menjadikan pengobatan lancang kuning sebagai kesenian dan ditampilkan di festival budaya dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi agar lebih dikenal. Demikianlah bahwa lancang kuning tidak hanya dipakai dalam media pengobatan saja, tetapi digunakan juga untuk kesenian. Pelestarian lancang kuning dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas yang positif seperti 1. Mengadakan pengobatan massal di gedung terbuka bagi masyarakat yang kurang mampu. 2. Lancang kuning ini bisa ditampilkan pada kesenian tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Lancang kuning juga pernah ditampilkan pada acara tanggal 17 Agustus dan Festival Budaya Nusantara di kawasan perbatasan negara di TMI, Jakarta. Jadi, dengan adanya aktivitas ini dapat membangun kesadaran dalam melestarikannya. Menurut H. Nasir Abdul Fakih selaku tokoh agama mengatakan, banyak yang mengubah kalau belancang ko syirik. Sayo uangnya indak goma mendonga cakap uang do, selagi sayo bolom ikuik di dalam. Mako dai itu sayo udah ikuik, serta dalam belancangko, bahkan sayo juga ikuik dalam tarianyo. Menuik sayo sangat elok dan tidak ada unsur syirik di dalamnya. Bahkan, elok untuk di kalangan uang tuo garanyo tarianyo menyehatkan badan. Belancang ko ubek tradisional yang dibuek ketika uang yang sakit dibawa ke rumah sakit dan ndak ado penyakitnyo, mako dibueklah belancang ko. Maksud pernyataan di atas pelestarian lancang kuning adalah sudah seharusnya sebagian masyarakat yang mengatakan lancang kuning itu syirik agar menelisik lebih dalam tentang hukum lancang kuning yang sebenarnya. Tradisi ini bagus untuk dilestarikan. Selain prosesnya yang mengandung unsur Islam, tarian dan lagunya yang unik. Oleh karena itu, bagi masyarakat Panipahan sudah seharusnya melestarikan tradisi ini. Menurut Fandi Atli selaku tokoh masyarakat mengatakan, belancang ko sekaang udah jang dibuek gara seiring berjalannya zaman. Belancang juga hampir ondak dihilangan karena menuik sebagian uang di Panipahan tak ada gunanya. Tapi menuik sayo pribadi tradisi iko pantas dipertahankan garanyo selain mengenang datuk-datuk kita dulu juga dapet membantu uang sakit yang tak dapet diubek dokter. Maksudnya bagi uang yang measoan badannya sakit tapi diperiksa ke rumah sakit tak ada penyakitnya. Makodai itu tradisi iko wajib dilestarikan dan kita sebagai masyarakat Panipahan wajib melestarikannya. Maksud dari pernyataan di atas mengenai pelestarian lancang kuning adalah budaya, tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang,
dan ini satu-satunya yang hanya ada di Panipahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu lancang kuning hampir hilang, maka dari itu wajib bagi kita masyarakat Panipahan khususnya melestarikan lancang kuning ini. Menurut Sin Rajawali selaku pelaku lancang kuning mengatakan, menuik sayo karena sayo yang muasokan penyakit tu alangkah eloknya dilestarian supaya tak hilang. Karena selain dokter tak bisa mubek cuma iko perantara untuk mubek uang yang sakit tesobuik. Lancang kuning iolah ubek untuk membantu uang yang sakit ketika dokter mengatakan tak ada penyakit. Ubek iko dibuek selama 3 malam dengan cao beela, menai yang ikuik dalam proses ubek ko sanak sedao, tetanggo, dukun dan penghulu balai. Maksud dari pernyataan di atas ialah sebagai seorang yang merasakan penyakit dari sakit badan, mengimbau masyarakat untuk melestarikannya. Selain mengenang tradisi yang diwarisi nenek moyang juga bisa membantu orang-orang yang sakit yang tidak bisa diobati para medis. Lancang kuning adalah sebuah ritual pengobatan tradisional yang dilakukan sebagian masyarakat Panipahan. Lancang kuning ini dilakukan oleh keluarga yang mempunyai sakit badan untuk penyembuhan orang yang sakit. Proses penyembuhannya selama 3 malam berturut-turut yang dihadiri para kerabat yang dipimpin oleh dukun dan didamping penghulu balai. Hal ini juga sudah jarang dilakukan masyarakat Panipahan. Pelestarian lancang kuning sudah seharusnya sebagian masyarakat yang mengatakan lancang kuning itu syirik, agar menelisik lebih dalam tentang hukum lancang kuning yang sebenarnya. Tradisi ini bagus untuk dilestarikan, selain prosesnya yang mengandung unsur Islam, tarian dan lagunya yang unik. Oleh karena itu, bagi masyarakat Panipahan sudah seharusnya melestarikan tradisi ini. Selaku pelaku budaya wajib melestarikan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing atau sesuai dengan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya sendiri dengan caranya sendiri terkhususnya lancang kuning. Mengenai pelestarian lancang kuning adalah budaya, tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang, dan ini satu-satunya yang hanya ada di Panipahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu lancang kuning hampir hilang, maka dari itu wajib bagi kita masyarakat Panipahan khususnya melestarikan lancang kuning ini. Hartanto, 2023. Adapun jampi-jampi ataupun mantra yang digunakan dalam tradisi pengobatan Mambang Deo yang dibacakan oleh dukun atau bongo, yaitu sebagai berikut. Elah ya Allah hoik waha elah. Allah lawa elah ya Allah hoik waha elah. Lancang kuning solodang laut. Luan menuju ke Tunggul Jati hoik sayang aponamo. Solo geng sonjo datanglah molayang di ulung aung dalam oik. Lancang ditulak hoik. Elah ya Allah hoik waha elah. Allah lawa elah ya Allah hoik waha elah. Bangun-bangunlah di ujung pulau. Mati diampuk si ai dalam. Bagun tuan bangkit beguau. Kalam sudah si jauh malam. Elah ya Allah hoik waha elah. Allah lawa elah ya Allah hoik waha elah. Pengobatan Mambang Deo mempunyai lagu sendiri, adapun lirik lagunya antara lain. Pukul 8, pukul 9, pukul tabu si selua kota angin betiuk sahabatko solatan bukan sau sahabat bolaya kito jolak, sungguh sahabat menimang padi-padi simanang sahabat di bawah batang jolak. Sungguh sahabat kami menanti-menanti tuan bolumnyo datang nasi koing sahabat tidak tebuang sudah menjadi si jomal gading tak bisa lagi ondak dibuang udah menjadi si dah daging ikan tubuk sahabat oik. Ikan turako diamlah di laut Tanjung Melako siang malam sahabat duduk becinto makan bekuah siai mato malam ini sahabat menanam jagung malam besok menanam sowai malam ini sahabat kito so kampung malam. Sebesok kito bikawai. Syukri, 2021. Sementara itu,
Tim Disbud Riau yang hadir di Panipahan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yose Rizal Zen bertekad terus melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pamajuan tradisi budaya. Advertorial Disbud Riau, Noprio Sandi.